Di kanan bawah ini merupakan properties panel. Dan properties panel ini ialah tempat untuk memanipulasi objek juga, namun bisa secara dengan kompleks atau simpel. Nah, properties panel ini juga merupakan tempat mengenai informasi-informasi yang dimana informasi tersebut berisi mengenai efek-efek, tekstur, fisik, dimana fisik itu contohnya seperti air, angin, dan juga magnet. Lalu di sini juga terdapat tekstur, informasi mengenai tekstur, dan juga hasil render kita dan kamera. Nah, di bagian kiri atas ini merupakan top menu. Nah, menu ini memberikan akses yang penting ke berbagai data-data yang ada di aplikasi Blender. Nah, di sini tersedia file, edit, render, window, dan help. Dan untuk mengatur data-data si file Blendernya tersebut, itu ada di bagian edit, lalu kita bisa milih bagian reference. Nah, di bagian dalam sini itu ada tempat dinamakan add-ons, input, navigation, key map, system, dan lain-lain. Nah, dari sini di bagian tampilan preference ini kita bisa menaruh suatu efek tambahan atau fungsi tambahan atau alat tambahan yang bisa kita download dari Google, lalu kita bisa masukin ke sini. Terus juga di sini juga ada sistem, di mana sistem ini tuh berisi mengenai rendering cycle-nya kita, mau rendernya itu bentuknya itu menggunakan sistem CUDA, optics, atau yang lainnya. Dan di dalamnya ini kita bisa memilih menggunakan Nvidia GeForce-nya atau menggunakan si CPU-nya. Lalu kita bisa melihat di bawah sini ada operating system setting, memory limits, video sequencer, dan sound. Nah, setelah ini kita lanjut lagi ke bagian paling kanan. Di sini dinamakan outliner. Nah, jadi gini. Outliner ini tuh sama aja seperti layer pada umumnya. Jika teman-teman udah biasa menggunakan aplikasi Adobe gitu kan, itu kan ada layer gitu dari Adobe Photoshop dan Illustration. Nah, Blender pun sama. Di sini letaknya. Di sini dimana kita bisa mengotak-atik hierarkinya dan juga bisa mengotak-atik si height-nya ini, height dalam viewport, dalam artian maksudnya height di dalam sini, atau height yang kamera ini maksudnya height yang ada di saat kita merender videonya atau merender gambar gitu. Jadi kalau misalkan di bagian viewport ini objeknya ada, tapi kita bisa nge-disable objek tersebut setelah dirender. Nah, di dalam sini di sini ada objek yang berbentuk seperti ini, seperti zip gitu atau seperti kubus kotak ini. Nah, ini tempat grupnya. Jadi di sini ada collection dan kita bisa menambahkan grup tersebut, membuat grup lagi melalui sini di bagian kanan, new collection. Kita klik lalu menambahkan collection baru. Itu untuk menambahkan grup baru atau collection baru, karena di Blender dinamakan collection. Lalu di bagian yang paling terakhir ialah di atas sini dinamakan workspace. Nah, jadi lalu di bagian paling atas terdapat workspace. Nah, workspace ini merupakan tempat layout interface yang disediakan oleh Blender. Yang dimana tuh kita bisa memilih layout interface yang mana. Kita bisa memilih sculpting, kita bisa memilih UV editing, kita bisa memilih shading, tergantung apa yang kita butuhin dan apa yang kita ingin kerjakan. Seperti itu. Sebenarnya di bagian interface layout ini kita bisa mengedit panel-panel yang sudah saya sebutkan tadi.
Dimana tuh cara untuk mengganti panelnya itu terdapat di kiri sini, pojok kiri atas. Nah, setiap panel-panel ini di pojok kiri atasnya itu selalu ada tanda gambar mengenai panel tersebut. Contohnya kayak timeline, dia gambarnya waktu. Terus juga ada properties panel, kayak seperti ini. Terus juga outliner, juga seperti ini. Nah, cara untuk menggantinya kita ya klik aja. Setelah kita mengklik gambarnya, akan muncul bagian-bagian di mana kita tuh bisa mengedit panel-panel tersebut. Kita bisa mengedit ini menjadi 3D viewport, lalu juga bisa diganti jadi UV editor atau shader editor. Itu serah kenyamanan teman-teman. Bagaimana teman-teman nyamannya mengenai interface yang kalian buat sendiri, seperti itu. Ya, terima kasih sudah mengikuti bootcamp dari pertemuan pertama ini mengenai 3D.